Terima kasih. Sebelum kita ngomongin Kapten Barry, mari kita berdoa sejenak. Bapak, terima kasih Engkau sungguh baik pada kami. Satu persatu Engkau perhatikan kami. Biarlah Tuhan kami mempercakapkan Engkau, memikirkan tentang Engkau. Karena kami tahu Tuhan, dengan begitu kami akan selamat di akhir kehidupan kami nanti. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saya nggak punya pilihan lain ini. Kalau Kapten Barry gambarnya nggak di sini, mungkin dia nggak datang kali. Nggak bercanda aja. Jadi pagi ini sebagai rangkaian KKR kita akan sampaikan sebuah judul tentang perjalanan menuju kemenangan. Ini perjalanan itu journey kalau kata Bro Andrew ya. Jadi perjalanan yang lengkap, perjalanan kehidupan kita yang lengkap. Saya akan mengatakan apa yang saya tahu dan saudara-saudara semua juga tahu. Tapi mungkin kita juga sering mengabaikan atau seringkali lupa. Ada 5 hal tentang perjalanan, yaitu dimulai dengan janji kemenangan yang pasti dari Tuhan Yesus. Jadi perjalanan ini, perjalanan hidup kita itu nggak ada artinya, sia-sia kalau kita nggak ingat janji Tuhan Yesus. Apa itu janjinya? Janji keselamatan ya. Terus kemudian di dalam perjalanan hidup kita harus mengingat apa-apa bahaya dalam perjalanan kita, tanda-tanda zaman. Selama 3 bulan ini kita belajar sekolah Sabat tentang tanda-tanda, nanti kita bahas sebentar. Terus kemudian bagaimana hidup kita ini selalu siap. Caranya ya dengan bertobat. Pak Pendeta semalam sudah mengingatkan kita bahwa kita harus mengambil keputusan untuk dibaptis. Elder kita, Elder Louis, Elder Agus juga sudah mengingatkan tentang pentingnya Alkitab, tentang bagaimana menjalani kehidupan ini tanpa takut akan kematian. Terus kemudian apa sih pentingnya baptisan, dan setelah itu kita juga akan bahas ya. Tapi sebelum kita ngomongin Kapten Barry, udahlah kita baca Alkitab dulu ya biar nggak dosa. Saya akan mulai dari Wahyu 22 ayat 7 dan ayat 12. Ini tentang janji keselamatan dari Tuhan Yesus. Mudah-mudahan kita masih ingat ayat 7 dan ayat 12 ada kesamaan di awalnya. Wahyu 22 ayat 7 saya bacakan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab itu. Kitab itu apa? Ya ini. Ya, berbahagia kita yang menuruti apa yang ada di dalam Alkitab ini. Terus kemudian ayat 12, kalimat pertamanya sama dengan ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Kedua kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini datang dalam penglihatan Rasul Yohanes. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ayat 7 itu yang digarisbawahi, yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Di ayat 12 Tuhan Yesus akan datang membalaskan kepada setiap orang yang menuruti perbuatannya. Kedua foto ini tidak datang begitu saja. Selama seminggu belakangan, ini Kapten Barry dan itu kawan baik saya, namanya Eon, orang Irlandia. Hari Minggu kemarin kami bertemu setelah 8 tahun nggak ketemu. Itu jadi mohon maaf Sister Lisda, Andrew, kami mohon maaf nggak datang ke rumah.
Jadi baik sekali Sister Lisda dan Bro Andrew membuka pintu rumah untuk kegiatan rumah tangga gereja kita. Ini yang sedikit membedakan dengan banyak gereja, promosi aja. Di gereja Advent ini kegiatan rumah tangganya bagus sekali. Ada yang ulang tahun, ada yang sunatan, tapi saya belum pernah dengar yang sunatan. Terus itu diundang, ada yang baptisan, diundang ke rumah. Ya, jadi di kesempatan yang sama dengan Sister Lida saya bertemu dengan Eon ini. Eon ini sama-sama dengan saya, engineer, project manager sama. Yang membedakan saya di klien, dia di project management. Dia seorang pelari maraton. Dia mengalami transformasi kehidupan yang luar biasa. Ini orangnya agak ndablek, agak keras kepala. Jadi dia sudah sakit di pinggulnya sini. Dia sudah dikasih tahu dokter, kalau itu nggak dioperasi, nggak diganti, nanti makin parah. Nah, dia sudah dikasih tahu, ini loh ada temenmu yang sudah diganti bonggolnya di sini. Kalau dengan keramik kemungkinan nanti bunyi-bunyi. Jadi kalau keramik itu kalau bonggol di sini diganti, nanti kadang-kadang beradu. Jadi kalau jalan bunyi. Tapi sebagai keturunan orang Irlandia yang terkenal dengan keras kepala, hampir semua presiden Amerika berdarah Irlandia. Ya. Saya kalau sudah berdebat kalah di arbitrasi dengan orang Irlandia, saya panggil orang Jerman. Jadi kira-kira itu, ini kesaksian dari saya. Sebelum dia operasi, dia datang ke dokter-dokter, enggak cuma satu dokter, dan pertanyaannya sama. Dokter, setelah saya dioperasi, apakah saya bisa berlari lagi? Jadi sedemikian besar tekadnya dia untuk terus berlari, itu dia masih nanya lagi. Dokternya sampai sebel, udahlah kamu gak usah lari lagi, kan nanti diganti pen. Ya. Jadi Eon ini punya tekad yang kuat. Tapi di setiap perlombaan lari, fokusnya hanya satu, finish, selamat. Meskipun dia cedera, meskipun dia lelah, dia pengen finish. Dan dia memaknai itu, nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Saya bertemu Kapten Barry dan saya melihat kesamaan cerita hidup di antara mereka. Kapten Barry ketika dia berlari di atas pesawat, melarikan pesawatnya, tidak seperti Eon yang harus selamat sendiri. Tapi Kapten Barry harus selamat bersama ratusan penumpangnya. Ya. Dia punya masalah sekarang, susah tidur. Kenapa? Karena dia harus kendalikan itu semua instrumen di pesawat itu. Saya punya handphone aja sukanya kalkulator yang angkanya gede-gede. Gampang hitungnya, plus minus bagi kali. Orang accounting, ya kan? Orang accounting kalau udah diminta sinus cosinus, udah nggak mau mikir, plus minus bagi kali. Istri saya begitu. Tapi Kapten Barry, dia harus mengkombinasikan kemampuan teknisnya dengan staminanya, dengan tujuan supaya bisa finish dengan selamat. Begitulah tujuan hidup kita sebenarnya. Dari ayat inti kita, itu saya bacakan satu ayat sebelumnya dan saya garis bawahi ayat inti kita. Dari Filipi 3 ayat 13 dulu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Jadi ketika Kapten Barry sudah duduk di kursi kokpitnya, dia melupakan apa yang ada di belakangnya. Dia melupakan sis Desi, peduli amat. Yang penting apa yang ada di depannya dia. Kira-kira gitu perjuangan hidupnya. Ya. Dan ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah
yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Kapten Barry tahu ketika dia mempersiapkan pesawatnya dengan disiplin, dia inspeksi semua, dia cek pramugarinya, dia cek penumpangnya, semua. Dia tahu dia akan dapat hadiah keselamatan di penerbangan dan akan landing dengan selamat. Begitu juga kehidupan kita. Ketika kita mempersiapkan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita, kita nanti akan berjalan sampai akhir mendapatkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi perjuangan hidup kita memang tidak mudah. Saya kadang-kadang main flight simulator dan sampai sekarang saya nggak pernah menang. Itu memang susah itu, kehidupan yang seperti itu. Kehidupan kita juga susah, ya. Yang terakhir Presiden Trump, ya, perang tarif, perang dagang, ya, itu nggak mudah juga kan buat kita menghadapi. Mungkin kita belum ngerasa, tapi tetangga kita di sebelah sudah di PHK, pabrik sepatu, pabrik tekstil sudah di PHK ribuan. Rupiah sudah mendekati 17.000. Bagi yang berpenghasilan dolar, wah seneng banget nih. Tapi yang rupiah sudah menurun kemampuan membelinya, ya. Banyak kehidupan kita, krisis demi krisis kita hadapi setiap hari. Tapi intinya yang mau saya katakan bahwa Kristus menjanjikan kemenangan kekal bagi yang berjalan bersamanya. Mohon maaf saya lupa. Saya dikasih ini tapi saya lupa. Nah, kenapa Kristus memberi garansi kepada kita? Kalau kita hidup bersama Dia, itu kita akan selamat. Kenapa Dia memberi garansi? Itu kira-kira intinya, kalau you mau selamat, you pakai sabuk pengaman. Kapten Barry selalu katakan itu, ya. Jadi sejak ribuan tahun lalu di dalam Alkitab sudah ditulis, kalau kita belajar Alkitab itu, Alkitab kan tidak jeblok jatuh gitu, tapi ada historinya, ada sejarahnya bagaimana Alkitab itu ditulis. Dan pagi ini kita belajar bagaimana nubuatan itu ternyata ada sejak zamannya Abraham. Ada banyak tanda-tanda zaman yang mengharapkan kalau kita baca Alkitab, kita waspada. Yang gambar yang di tengah itu kira-kira memberikan pesan pada kita. Yang pertama itu ini gempa bumi dari Myanmar. Gempa buminya kan 1.000 kilometer kira-kira, ya. Jadi sepanjang Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan itu sepanjang 1.000 kilometer. Bayangin gempa semua itu Pulau Jawa. Nah, yang lain di gambar kiri kanannya itu ilustrasi tentang nabi-nabi palsu dan sebagainya. Saya sempat membuat list, ada 13 tanda-tanda zaman. Nah, yang pertama, muncul Mesias palsu. Anak buah saya, orang Palestina, suka cerita. Itu kalau di tanah Palestina mah, tiap hari ada Mesias palsu yang mengaku-ngaku. Jadi kalau di sini, kalau kita suka pergi ke pasar, di bawah jembatan penyeberangan ada yang gebuk-gebuk gitu, barang dagangan, obat-obat gitu. Kalau di Palestina jualannya untuk nabi-nabi palsu atau Mesias palsu. Terus deru perang. Kalau kita baca sejarah kok makin banyak perang, dan perang itu nggak habis-habisnya. Kita memang hidup, kalau menurut nubuatan, kita memang hidup di zaman Romawi, di zaman Roma. Tapi kalau diperhatiin secara statistik jumlah perang makin banyak. Makin banyak kelaparan dan gempa, kemurtatan, saling benci, kedurhakaan. Ini nabi palsu. Yesus bilang tentang kedurhakaan ini. Lihat hasilnya. Gampang kok. Jadi baca dari Matius 7, di situ Yesus mengatakan, kalau kamu susah membedakan nabi palsu, lihat saja hasil omongannya. Ya, di sekitar kita banyak pengkhotbah, banyak pendeta yang mendorong kita melakukan
A, B, C, tapi hasilnya. Nah, lihat hasilnya. Kira-kira gitu. Terus kemudian matahari, bulan, dan bintang berubah warna. Kita sudah melihat itu ada masalah perburuan, itu kita bisa baca juga di Yakobus. Masalah perburuan ini serius dan ternyata 2000 tahun lalu juga sudah dinubuatkan. Ada tsunami, ada pengetahuan yang bertambah-tambah, AI sekarang, artificial intelligence, kalau kita nggak hati-hati itu juga nanti kita bahas sedikit tentang makanan dan minuman, tentang pembelian dan penjualan, penanaman dan pembangunan, itu juga ada di dalam nubuatan. Nah, masalahnya yang paling relevan dengan kita sekarang adalah fenomena generasi muda kita yang mengalami penyesatan dengan istilah deepfake. Jadi silakan Google, deepfake itu apa? Deepfake itu sesederhana apa yang tadinya biasa-biasa saja digali-gali, dipoles-poles sehingga menjadi sesuatu yang wow, menjadi sesuatu yang seperti kebenaran. Ya, nanti saya harap kita bisa mengadakan seminar ini. Ada Sis GG kan tadi, ya. Nah, Sis GG nanti akan memberitahu tentang kita. Tapi poin yang kita mau angkat adalah tanda-tanda tersebut bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita belajar tentang tanda-tanda itu dan ngulik-ngulik membuat orang tertarik dengan kekristenan saja, tidak. Tapi itu harus direspon dengan tepat, ya. Terus kemudian yang ketiga itu hidup dalam kesiapan adalah bertobat dan berbuah. Kita kembali lagi pada Alkitab. Yesus sendiri itu mengatakan, ini Yesus ya, bukan siapa-siapa. Yesus itu, kalau satu kata dia bilang begini Yesus, camkanlah. Ada itu Yesus, camkanlah, perhatikanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apa yang disampaikan Yesus 2000 tahun kemudian masih ada. 2000 tahun itu berapa miliar orang yang membaca Alkitab ini. Sampai hari ini masih percaya semua orang ini. Kalau kita nggak perhatiin apa yang disampaikan Yesus, mungkin kita kelewat, mungkin kita keceplos. Jadi dari Matius 24 ayat 25, kemudian di ayat 42, Yesus juga mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya. Tuhan sendiri mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berjaga-jagalah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan dia tidak tahu kapan dia akan datang. Bukan Yesus itu menyembunyikan, tapi ada satu mekanisme di sana. Mekanisme kerja Tuhan Yesus dan Tuhan Allah, kapan dia datang. Terus kemudian di James atau Yakobus 2 ayat 26, itu juga menasihati kita. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Tadi pagi saya dengar di sekolah sahabat juga. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Kadang-kadang sebelum saya khotbah ini, saya diam-diam aja. Saya nggak baca bahan yang mau saya khotbah ini. Saya udah siapin berapa hari lalu, saya tengok kiri, tengok kanan, dengar-dengar orang ngobrol. Kata-kata yang mau saya sampaikan ini sudah Tuhan kirimkan melalui orang-orang di sekitar saya. Kalau ada yang ingat, siapa tadi yang mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati? Saya masih ingat, ya. Jadi seperti kehidupan Eon, dia hidup di berbagai negara. Dia dari Dublin, Irlandia. Kehidupan orang Barat itu cenderung ateis, cenderung tidak percaya Tuhan. Tapi suatu hari dia menemukan, ya karena masalah ini hips, dia punya masalah, dia menjalani terapi dan dia bertemu seorang perempuan Kristen dan mereka menikah. Beberapa tahun setelah mereka hidup berumah tangga, barulah Eon ini mengenal
apa itu kebaikan, apa itu kegiatan sosial, apa itu kemanusiaan. Nah, kemarin hari Minggu kita bertemu dengan bangga dia bercerita tentang perubahan hidupnya. Kok lain ya hidupku sekarang? Ya memang lain, saya bilang. Kamu 8 tahun gak ketemu malah kamu lebih fresh rasanya. Padahal umurnya gak jauh-jauh dari saya. Ya, dia lebih fresh, dia masih aktif mau lari lagi padahal udah dioperasi. Rupanya istrinya sering berbagi tentang apa itu kebaikan, apa itu berdoa, yang tadinya sama sekali dia nggak kenal. Ya, jadi dari hal-hal yang kecil tapi sesungguhnya fundamental, kebutuhan manusia, kebutuhan kita adalah dekat dengan Tuhan. Satu, kebutuhan kita adalah berbagi, mengasihi kepada sesama. Yang fundamental, yang kecil-kecil begitu. Dia tidak merasa bahwa itu yang kecil-kecil gitu merubah hidupnya. Jadi 8 tahun dia tampak fresh, tampak lebih muda dari saya malahan gitu. Jadi wow, ya akhirnya saya minta izin dia. Saya akan bawa cerita hidupmu di dalam khotbah saya. Nah, banyak orang berhasil mengatasi masalah hidupnya. Banyak orang berhasil melewati hari-hari yang sulit di dalam hidupnya. Seperti Eon, Kapten Barry begitu. Saya angkat topi untuk mereka. Ya, meskipun berat kehidupannya, setiap kali mereka menjalani kehidupan istilahnya mau nangis, tapi mereka adalah pemenang. Ya. Tapi itu mereka. Sejatinya lebih banyak orang yang mengalami depresi. WHO, jadi Organisasi Kesehatan Dunia, itu sudah merilis satu hasil survei setelah COVID. Ternyata sepertiga orang dewasa di dunia ini mengalami depresi. Di sepanjang COVID, saya nggak mengalami COVID di Indonesia, tapi ketika saya di luar negeri, benar-benar kalau di saat awal-awal COVID itu mobil-mobil polisi ada di setiap perempatan, nggak ada satu orang pun lalu lalang di jalan. Begitu kelihatan lalu lalang di jalan, masuk penjara. Dan penjaranya waktu itu penjara enak, penjaranya untuk orang-orang yang dianggap kena COVID. Nah, itu kita mengalami masa-masa COVID cukup panjang, jadi itu memberikan rangsangan, stimulan pada mental kita, memberikan tekanan. Tapi setelah itu sampai sekarang masih sepertiga orang dewasa di dunia masih mengalami depresi jangka panjang. Namun setelah diselidiki kemudian lebih jauh, apa sih yang membuat mereka depresi? Bukan COVID lagi ternyata. Sudah bergeser. Ekonomi, keadaan ekonomi. Uang penting tetapi bukan segalanya. Itu sudah dikatakan, tapi banyak lagi aspek ekonomi. Tapi yang mengagetkan, yang faktor kedua adalah faktor sosial media. Nah, bagaimana hubungannya antara sosial media dan depresi? Jadi beberapa hal yang kita bisa katakan sekarang, nanti kita akan bicarakan lebih jauh lagi, lagi-lagi Sister GG nanti, itu kadang-kadang sosial media itu bikin PHP, ya, memberi harapan palsu, seolah-olah kita itu hidupnya baik-baik saja, padahal susah, seolah-olah semuanya gampang, padahal kita cuma tahu kulit-kulitnya, ya. Nah, ternyata itu sudah dibaca oleh banyak gereja. Gereja ini juga sudah membacanya, sudah mulai banyak kegiatan di dalam gereja ini untuk mengatasi, untuk dealing dengan hal-hal tersebut. Ya. Ada nanti inisiatif dari Sis Ita yang nyanyi tadi, nanti
Minggu depan kita akan kedatangan Bapak Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perorangan dari General Conference. Pak Pendeta sudah mengatur dengan Sis Ita supaya kita ada seminar tentang doa pribadi. Saya dengar Sis Lisda salah satu warrior untuk doa. Nanti ini seminar tidak hanya sekali tapi 6 kali seminar dan kita sungguh-sungguh tentang apa itu doa pribadi. Nah, ini yang sedikit juga membedakan kita di sini dengan di banyak tempat di gereja lain tentang berdoa. Ini kita sungguh-sungguh tentang berdoa supaya apa? Supaya doa pribadi, dengan doa pribadi ini kita merasakan keterkaitan dengan Allah. Supaya kita tahu bahwa Yesus adalah perantara kita dengan Allah. Ya, bagaimana menformulasikan pemikiran kita, mental kita, nanti tunggu seminarnya akan diresmikan oleh Bapak Direktur dari conference. Ya. Terus kemudian melanjutkan inisiatif dari gereja. Tentunya yang seperti dikatakan Pak Pendeta semalam di dalam khotbahnya, bahwa gereja itu terus-menerus mendorong jemaatnya, mengingatkan jemaatnya untuk melakukan baptisan-baptisan yang ditandai salah satunya baptisan kecil itu disebut Pak Pendeta sebagai dengan communion service, dengan perjamuan kudus, ya. Dengan perjamuan kudus itu kita diingatkan memperbaharui janji-janji kita dan janji Tuhan akan keselamatan. Nah, saya bangga dengan keputusan yang diambil Clarissa beberapa hari lalu. Kami berjumpa dengan keluarga Kapo dan Clarissa memberikan keputusan yang bagus sekali. Kalau saya boleh sedikit share, di tradisi Kristen, baptisan umumnya dilakukan di antara umur 12 sampai 25. Kalau ada yang belum dibaptis, boleh datang pada kami, pada Pak Pendeta. Kalau mau istilahnya pelajaran baptisan ke rumah, private juga boleh. Nanti saya bawain kacang rebus, ya. Jadi kita berbaik hati. Tujuannya apa? Kacang rebus akan menyelamatkan jiwa. Ya, itu. Jadi di dalam Roma 6 ayat 4 saya bacakan saja. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Ini Rasul Yesus sendiri mengatakan, ini secara filosofi dia mengatakan kita, para rasul dan kita semua yang di sini telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ingat ya, hidup yang baru. Nah, kemudian Wahyu, dari Wahyu sebagai kitab yang kita sering baca sebagai kitab nubuatan. Jadi ketika menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos itu ada di sebelah barat Turki. Kami sempat melihat itu tandus dulu ketika Rasul Yohanes dibuang ke sana, itu dia dibuang sebagai pekerja tambang. Jadi tandus sekali di sana. Itu beliau menerima wahyu, penglihatan, dan beliau menuliskannya. Ini kata-kata Yesus yang disampaikan dalam penglihatan Rasul Yohanes. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini, aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi.
Jadi itu janji Yesus. Ingat ya, tadi kita mengawali pembicaraan kita pagi ini dengan janji Tuhan Yesus akan keselamatan. Sekarang Yesus juga mengatakan bahwa kita akan melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru seperti apa sih? Langit yang baru seindah ketika hujan berakhir dan ada pelangi di sana. Bumi yang baru seindah seperti apa sih? Seindah ketika kita pergi dari kota, kita mengakhiri keliling-keliling kita di perumahan yang indah. Seperti di BSD atau di perumahan indah yang lain. Itu hanya ilustrasi saja. Pasti bumi yang baru akan lebih indah. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan di banyak tempat, kita ke Unai, kita lihat bumi yang baru ya. Indah, masih hijau seperti itu. Ini pasti lebih lagi. Nah, saya akan sampaikan sedikit tentang perjalanan hidup saya. Ini testimoni pribadi tentang baptisan. Kak Ulet yang ada duduk di belakang bertanggung jawab karena terhadap baptisan saya. Karena beliau yang tanda tangan surat baptis saya ya, sebagai bendahara. Sebagai sekretaris jemaat. Jadi begini, saya baptis nggak sekedar baptis waktu itu, baptis sebagai Advent. Tapi setelah saya merenungi, setelah saya menjalani pelajaran Alkitab, saya beruntung pelajaran Alkitab saya sebelum dan sesudah baptis dibimbing oleh Pak Pendeta Suhardi, sekretaris conference waktu itu, dan Pastor Herbut, sekretaris conference dari Trans European. Jadi saya ada 2 pendeta yang mendampingi saya. Luar biasa. Jadi dari Pastor Herbut saya mendapat banyak hal tentang bagaimana kekristenan yang modern. Sebagai orang Inggris, beliau membukakan mata saya. Bagaimana reformasi Kristen waktu itu yang melahirkan banyak gereja-gereja bagus sampai sekarang hari ini. Ada Church of England yang kita kenal, gereja Anglikan. Ada gereja Metodis yang kemudian kita kenal sebagai nenek moyang dari gereja Advent. Jadi kalau kita dapat pendeta Inggris dari UK, mereka akan paham sekali bagaimana perjalanan gereja Advent. Nah, dari pendeta Suhardi, saya banyak belajar tentang organisasi gereja. Nah, saya pengen membagikan apa yang saya tahu kepada jemaat di sini. Karena saya juga sudah membagikan apa yang saya alami, perjalanan hidup saya kepada jemaat di tempat lain. Dan puji Tuhan sampai hari ini jemaat itu bagus dalam hal beribadah, dalam hal pengajaran, ada proses pendewasaan. Nah, kita akan belajar bersama-sama mengalami proses pendewasaan di gereja ini. Pak Pendeta sudah menyiapkan banyak skenario, tapi kendalanya yang saya lihat adalah resources, adalah tenaga kerjanya. Jadi seperti Tuhan Yesus bilang, panenan ada, sudah siap, tapi pekerja kurang. Itu benar-benar saya lihat di sini. Dan tapinya lagi, yang lebih parah zaman sekarang, itu ini dari hasil penelitian organisasi gereja di Amerika. Ada 2 kubu sekarang di gereja tentang jemaat yang senang dimuridkan. Gereja yang senang memuridkan. Lawannya adalah jemaat yang senang dengan spiritualitas tanpa komitmen. Jadi rasanya pengen dapat spiritual, ya. Rasanya pengen manis, minum boba, ya, minum yang manis-manis, tapi sesungguhnya berbahaya. Ini indikasinya. Spiritualitas tanpa komitmen itu indikasinya adalah mencari pengalaman spiritual
tanpa terikat pada struktur gereja, doktrin atau komitmen jangka panjang. Struktur gereja itu kadang-kadang saya juga pengen cuti dari gereja. Saya nggak ingin mengatakan diri saya negatif ya, saya lagi bosen gitu. Enggak. Saya pengen cuti dari gereja. Karena dulu sebelum saya menjadi jemaat Advent di gereja saya yang dulu, kadang-kadang ada liburnya gereja itu, terutama satu, kalau habis Natal atau Tahun Baru, gereja libur seminggu. Terus yang kedua, kalau kita retreat, ya, jadi benar-benar retreat itu liburan hanya berdoa saja, nggak ada cerita-cerita lain. Kita enjoy liburan dan berdoa. Nah, itu saya nggak menyalahkan orang yang mencari suasana lain, tapi mungkin kita sebagai pengurus gereja yang tidak peka, tidak sensitif melihat anak-anak kita mencari apa yang kosong. Contohnya kalau yang ada di sini, Pathfinder, saya lihat ada yang pengen melakukan aktivitas Pathfinder, tapi pembinanya lagi sibuk. Tapi kok sibuknya 6 bulan gitu, kira-kira gitu. Nah, tentang doktrin, lama-lama kalau saya paham doktrin Advent yang masih 27 waktu itu, terus kemudian menjadi 28, tidak susah. Tapi bagaimana kita menyampaikan sebagai elder, sebagai pengurus, sebagai pendeta, bagaimana menyampaikan doktrin, menyampaikan keyakinan Advent ini dengan bahasa kekinian, dengan yang lebih friendly. Pak Pendeta udah tadi pagi sudah menformulasikan bagaimana cara menyampaikan doktrin-doktrin tersebut. Ya, nah itu masalah yang lain dengan spiritualitas tanpa komitmen adalah kita seringkali terjebak dalam pemikiran yang berfokus pada kebutuhan pribadi daripada ketaatan. Nah, kebutuhan pribadi apa? Kita nggak sadar bahwa ternyata kita ini baper. Ya, kita manusiawi. Apalagi kalau habis minum yang manis-manis, kita kan exciting. Ya, nah, kadang-kadang kita salah mengambil keputusan. Oh, aku lebih suka ke sana deh. Aku lagi bosan ke sini. Sesederhana itu kadang-kadang. Tapi lupa bahwa di tempatku seharusnya di gerejaku ini, gerejaku membutuhkan aku. Tuhan membutuhkan aku di sini. Sekecil apapun yang kita lakukan. Jadi kalau saya lagi ambil tisu yang jatuh di lantai, Sis Dion negor. Mas Edi ngapain sih ambil tisu? Nah, kadang-kadang gitu. Jadi sekecil itu, ya, ternyata Tuhan membutuhkan kita. Nah, sekarang gereja yang memuridkan itu gereja yang seperti apa sih? Gereja yang memuridkan adalah kita bisa menandai gereja yang memiliki komunitas kecil. Ya, kalau di gereja yang lain ada komunitas-komunitas kecil, wilayah-wilayah atau ada blok-blok di sana. Nah, kita tinggalnya jauh-jauhan, bisanya ketemu seminggu sekali. Kalau Elder Agus tinggalnya di sana 1 jam ke sini, di sebelah timur utara. Saya tinggalnya di sebelah barat selatan, 1 jam juga ke sini. Jadi kalau saya mau ketemu Elder Agus, ya idealnya cuma di sini, tapi kan seminggu sekali. Padahal kebutuhan rohani kita lebih banyak. Nah, dulu ketika saya jadi elder, hampir tiap hari saya ketemu pendeta, ketemu elder yang lain. Karena apa? Terjangkau semuanya. Nah, mau nggak mau kita ada di sini, tantangan kita, gereja di tengah kota, kita sudah memutuskan ada di sini untuk menginjil di tengah kota, adalah kerelaan kita. Sudah bagus Pak Pendeta, Bu Pen selalu mengatur kita untuk ketemu di Rabu malam. Ya, jadi paling tidak di Rabu malam itu kita tidak hanya berdoa, tapi kita ngobrol juga sedikit-sedikit tentang kebutuhan gereja.
Nah, ciri khas kedua gereja yang senang memuridkan adalah gereja yang senang melakukan pendalaman iman. Pendalaman iman apa? Gereja ini bagus sekali. Ada sekolah sahabat, Sis Ita, ada Sis Nadia mana? Sis Nadia itu rajin sekali. Coba lihat Sis Nadia. Dia kumpulkan absensi untuk memfasilitasi kita ya untuk sekolah sahabat. Coba bayangkan Bapak Ibu pengorbanan Sis Nadia. Dia ketik-ketik. Setiap Rabu Sis Nadia goyang-goyang pohon. Maksud saya colek-colek saya Sis Ita. Ini nanti pembicaranya siapa, ini nanti yang ambil bagian siapa gitu. Dia sibuk teleponin. Nanti hari Jumat dia WA lagi, Sabtu pagi dia WA partisipan lagi. Ya. Itulah bukan hanya pengorbanan, tapi Sis Nadia memastikan bahwa jalannya lapang lempeng ke surga nanti. Nah, yang ketiga ciri khasnya adalah pelayanan transformatif. Seperti cerita Eon tadi, terima kasih Sis Ansel, Sis Ita yang sudah atas nama kita semua memberikan tanda kasih dengan kegiatan memberikan makanan, buka puasa, takjil. Itu pelayanan transformatif. Transform itu adalah berubah dari yang tadinya gelap menjadi terang. Dari yang tadinya abu-abu menjadi terang, dari yang tadinya nggak tahu menjadi tahu, dari yang tadinya setengah hati menjadi rela. Ya, itu ciri khas gereja kita dan saya sangat bangga. Karena itu saya akan akhiri khotbah ini dengan sebuah ajakan. Saya bacakan amanat agung dari Tuhan Yesus. Ini amanat agung, kalau Pak Prabowo aja didengar ya. Jadi kalau kemarin ada bupati yang pidatonya nggak didengar sama stafnya langsung dipecat. Ini Tuhan Yesus loh, yang saya bacakan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nggak main-main amanat agung Tuhan Yesus ini. Segalanya dia katakan hanya, ingat saya baca dalam 1 menit ya. Saya ulangin lagi ini. Ingat-ingat ini terus. Karena itu pergilah. Jadi kalau saya malas pergi pagi-pagi untuk sekolah sahabat, istri saya bacain ini di depan pintu. Karena itu pergilah, kata dia. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, ada tetangga kita yang duduk di sebelah kita di sini ataupun di rumah atau di bis yang belum baptis. Perintah dari Tuhan Yesus adalah untuk membaptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kuperintahkan kepadamu ada di sini. Jadi bahannya untuk membaptiskan mereka nggak susah. Semua ada di sini. Bagi yang saya percaya semua orang punya, paling nggak di HP. Itu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayarannya itu. Bayaran dari Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengajar, kita tidak membaptiskan mereka, kita tidak disertai oleh Tuhan Yesus sampai akhir zaman. Kalau kita setengah hati, kita tidak disertai. Seringkali kita gampang sakit hati, seringkali kita gampang baper. Tapi saya ini belajar untuk lempeng-lempeng aja. Kadang istri saya bilang, udahlah istirahatlah aja lah, gak usah terlalu banyak memberikan energi pada gereja. Saya bilang ke istri saya, tolong bikinin dong minuman yang seger-seger supaya saya punya energi lebih. Jadi
begitulah. Terus kemudian di akhir penglihatan Rasul Yohanes, setelah Tuhan Yesus meninggal, Tuhan Yesus datang lagi pada Rasul Yohanes. Tuhan Yesus masih mengatakan, aku datang segera. Ya, setelah meninggal Tuhan Yesus bilang lagi, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya kita sudah dimahkotai. Kita sudah dibaptis, kita sudah datang ke gereja, kita sudah dimahkotai. Nggak usah ragu lagi. Ya. Semua itu akan menjadi milik kita di akhir kehidupan kita. Nah, gereja ini perlu kolaborasi. Gereja ini perlu generasi yang berikutnya untuk menerima tongkat estafet. Satu fakta yang saya mau katakan, dari 80 orang anggota gereja yang resmi tercatat, ada 40 orang tambahan generasi muda. Dari anak-anak sampai umur 30 tahun ada 40, jadi ada separuh. Jadi beban Pak Pendeta, beban kita semua adalah memberikan tongkat estafet pada generasi muda. Jadi saya ingin mengajak kita semua untuk memberi perhatian juga kepada generasi muda. Dan untuk memberi perhatian, kita sebagai yang lebih senior, kita juga harus belajar kan? Kita harus meluangkan waktu. Untuk apa? Untuk akhir zaman nanti kita bersama Tuhan Yesus. Kiranya pesan yang saya bawakan ini berkenan dan didengarkan oleh Roh Kudus supaya tinggal serta di dalam hati, pikiran dan jiwa kita. Dalam Yesus, kita berdoa sebentar. Bapa di surga, terima kasih karena Roh Kudus-Mu sudah bersama-sama dengan kami. Karena Tuhan, sajalah Tuhan kami mampu duduk di sini. Karena kami merasakan kehadiran Roh Kudus Tuhan, maka Tuhan di dalam hati kami Tuhan membara semangat untuk bekerja bagi Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, lapangkan jalan di depan kami. Apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kesusahan Tuhan di dalam kami. Memberikan pengajaran di dalam kami, berbagi kepada yang lain tentang kuasa-Mu. Tolonglah kami Tuhan, singkirkan segala hal yang tidak baik, hal yang menghalangi kehidupan kami Tuhan. Tolonglah Tuhan, berkati dan kuatkan kami di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.